Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gendis Retnawal Maulida dengan NIM 24101223220013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPC MPD dan juga Ibu Asih Nurzaida SPD MPD. Nah, adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah layanan bimbingan dan konseling bagi anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi calon guru dan juga konselor. Kenapa? Karena anak dengan ADHD ini memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan pendekatan layanan yang tepat agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu, melalui video ini saya akan membahas mengenai pengertian ADHD, karakteristik anak dengan ADHD, serta bentuk layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan. Nah, maka dari itu, simak terus ya videonya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Nah, dengan kata lain, mereka ini tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, maupun fisik, sehingga mereka ini memerlukan pendidikan khusus yang sesuai dengan jenis kelainannya. Nah, salah satu jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan ADHD, dan topik inilah yang menjadi fokus pembahasan saya dalam video ini. Jadi, apa sih anak dengan ADHD itu? Nah, ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD adalah kelainan unik yang ditandai dengan hiperaktif ekstrim, impulsif, dan anak tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, hal ini itu seringkali digunakan untuk menggambarkan anak-anak dengan 3 jenis masalah utama, yaitu perilaku hiperaktif, perilaku impulsif, terus kesulitan perhatian atau konsentrasi. Nah, terus juga pengertian lain mengatakan bahwa ADHD ini merupakan gangguan pada perkembangan saraf yang memiliki ciri-ciri kurangnya kemampuan dalam pemusatan serta impulsivitas sehingga mereka ini terhambat dalam proses perkembangannya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari anak ADHD. Yang pertama yaitu kurang perhatian atau inattention, yang dimana anak ini cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas. Terus juga mereka ini sulit mempertahankan konsentrasi mereka, dan mereka jadi sering tidak mendengarkan saat diajak bicara, dan juga mereka ini tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, karakteristik yang kedua itu ada hiperaktivitas atau anak sangat aktif. Nah, anak ini biasanya tuh menunjukkan perilaku yang sangat aktif, seperti tidak bisa duduk diam, terus juga sering meninggalkan tempat duduk tanpa alasan yang jelas, terus juga melakukan aktivitas seperti berlari atau memanjat pada situasi yang mungkin misalnya kita katakan tidak tepat gitu. Terus yang ketiga adalah impulsif, yaitu anak sering bertindak tanpa berpikir, seperti menjawab sebelum pertanyaan selesai misalnya. Terus juga kesulitan menunggu giliran, terus juga suka menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, karakteristik yang keempat itu adalah menentang. Nah, biasanya anak ini sering tidak memenuhi instruksi atau mereka itu menunjukkan sikap yang pembangkang sehingga menyulitkan pengasuhan dan juga pembelajaran. Nah, karakteristik yang kelima itu adalah destruktif. Nah, biasanya anak ini cenderung merusak barang akibat ya impulsivitasnya mereka dan juga kurangnya kontrol diri mereka. Terus karakteristik yang keenam itu ada tidak kenal lelah. Nah, anak ini biasanya memiliki energi yang sangat tinggi dan juga terus bergerak tanpa merasa lelah. Terus karakteristik yang ketujuh ada tidak sabar dan juga usil. Nah, biasanya anak ini sulit menunggu giliran dan juga sering mengganggu teman-temannya ketika berada di kelas, terus sehingga mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya itu adalah faktor penyebab anak ADHD. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Nah, jadi jika salah satu orang tuanya itu mengidap ADHD, nah anak itu memiliki risiko sekitar 60% mengalami hal yang sama. Nah, jadi jika kedua orang tua menderita ADHD, nah peluang meningkat hingga sekitar 95%. Karena faktor keturunan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang kurang layak, atau lingkungan yang kurang baik dalam keluarga maupun masyarakat itu dapat menjadi salah satu penyebab ADHD. Kenapa? Karena kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi perkembangan anak secara negatif. Nah, terus yang terakhir itu ada kerusakan otak. Jadi kurangnya perhatian dapat disebabkan oleh masalah pada otak. Nah, hal ini bisa terjadi akibat kecelakaan saat lahir, terus kondisi ibu yang stres atau depresi selama kehamilan, serta kelahiran prematur yang berpotensi memicu munculnya gejala ADHD. Nah, jadi anak dengan ADHD ini memiliki kebutuhan perkembangan yang mencakup
pengendalian diri, strategi belajar khusus, terus lingkungan yang mendukung, dukungan sosial emosional, terus juga layanan pendidikan khusus. Nah, jadi mereka ini perlu melatih kontrol perhatian, terus juga impulsivitas, terus juga perilaku hiperaktif mereka melalui rutinitas yang terstruktur. Jadi dalam belajar itu dibutuhkan lingkungan yang terstruktur, terus juga instruksi sederhana, terus metode yang menarik, serta pembagian tugas agar mereka ini tetap bisa fokus. Terus perlu juga lingkungan yang konsisten, terus juga minim distraksi dan disertai dengan penguatan yang positif agar membantu mereka membentuk perilaku yang baik. Terus juga dukungan orang tua, guru, dan pihak profesional itu sangat penting untuk perkembangan sosial emosional mereka dan juga kepercayaan diri tentunya. Nah, selain itu, layanan seperti program pembelajaran individual atau PPI dan pendekatan perilaku dengan kolaborasi berbagai pihak itu sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak ADHD ini. Berbagai macam pula permasalahan yang sering muncul pada anak ADHD. Nah, salah satu permasalahan yang sering muncul pada anak ADHD adalah kesulitan fungsi eksklusif yang berdampak pada pemahaman akademik mereka. Nah, jadi anak ini sering kesulitan dalam memahami instruksi, tujuan tugas, terus juga hubungan antar konsep, sehingga cenderung menyelesaikan tugas ini secara mekanis tanpa mereka tuh belum memahami maknanya. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis bahasa ini, anak itu umumnya menangkap informasi secara parsial saja. Jadi mereka dapat mengulang informasi, tapi mereka ini tetap kesulitan dalam menjelaskan kembali atau mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas. Nah, akibat keterbatasan kontrol atensi dan juga pemantauan pemahaman, jadi dampak jangka panjangnya itu adalah ketertinggalan dalam penguasaan konsep dasar, meskipun mereka ini tetap bisa naik kelas. Nah, selanjutnya ada pun upaya dan juga solusi dari berbagai permasalahan tadi, yaitu guru ini perlu memberikan pembelajaran yang lebih terstruktur seperti memecah tugas menjadi langkah yang lebih kecil, terus menggunakan dukungan visual dan mengulang tujuan pembelajaran secara konsisten. Nah, pendekatan ini tuh membantu mengurangi beban fungsi eksklusif dan juga meningkatkan pemahaman pada anak. Nah, upaya ini tuh akan lebih efektif jika didukung pendidikan inklusif melalui kolaborasi guru, shadow teacher, psikolog sekolah, dan juga orang tua. Jadi, asesmen psikolog menjadi dasar penyusunan strategi berbasis MTSS dengan intervensi yang disesuaikan dan dievaluasi secara berkala. Sehingga dukungan ini tuh dapat diberikan secara preventif dan juga responsif, serta tetap konsisten antara sekolah dan juga rumah. Selain itu, penanganan anak dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ini memerlukan pendekatan yang holistik, terus juga multimodal dan juga terintegrasi yang melibatkan sinergi antara intervensi perilaku, strategi pendidikan, serta kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan keluarga. Jadi ada hasil sintesis berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa bentuk layanan yang sesuai untuk anak ADHD ini diberikan dengan teknik seperti cognitive behavior terapi atau CBT, terus juga terapi okupasi, terus konseling kelompok, dan juga penggunaan media kartu emosi. Konseling kelompok itu dengan teknik yang modeling. Nah, jadi dengan itu semua itu terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol intervensi konseling dalam penanganan anak dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD tadi. Nah, adapun peran dari guru BK dan juga guru kelas di sekolah itu sangat krusial melalui penerapan program pembelajaran individual atau PPI. Nah, terus juga metode Montessori dan juga pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan durasi konsentrasi anak secara signifikan. Nah, selain intervensi di sekolah tadi, kolaborasi intensif dengan orang tua melalui komunikasi yang berkelanjutan dan juga pola asuh yang terstruktur itu juga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi optimalisasi potensi pada anak ADHD secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, peran dari keluarga dan juga sekolah itu menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan anak dengan ADHD secara optimal. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf jika selama penyampaian materi masih terdapat banyak sekali kekurangan. Semoga kita semua terus termotivasi untuk belajar, berkembang, dan juga memberikan kontribusi terbaik, dan khususnya dalam memahami serta mendampingi anak dengan ADHD secara lebih bijak dan juga penuh empati. Nah, perlu diingat juga bahwa setiap proses itu membutuhkan waktu dan tidak ada usaha yang sia-sia selama kita terus berusaha dan juga terus belajar. Jadikan di setiap tantangan itu sebagai peluang untuk tumbuh. Tetaplah sabar, konsisten, dan juga percaya bahwa perubahan kecil yang kita lakukan hari ini itu akan membawa dampak yang besar di masa depan. Intinya,
Tetaplah semangat dalam mendampingi anak dengan ADHD, karena setiap anak memiliki potensi yang luar biasa yang dapat berkembang dengan dukungan dan juga pastinya kesabaran dan juga kasih sayang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.